Assalamualaikum, aku Yayas, Wong Pramumuli, welcome back YouTube channel. Di video kali ini aku bakal ceritain pengalaman aku yang sangat berarti dalam hidup aku. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, tinggal di subscribe karena subscribe gratis dan gak ada bayar sedikit pun. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi awal mulanya di tahun 2017, aku tuh ngerasa di diri aku tuh kayak ada benjolan kecil kayak kelereng. Tepatnya tuh di sebelah kanan dada aku dan di atas payudara aku. Dia tuh ukurannya kecil kayak kelereng, kenyal, dan gak ada rasa sedikit pun sakit. Jadi ya aku gak ada rasa cemas atau panik ataupun kayak kepikiran wah ini penyakit kayaknya bahaya deh. Gak ada sedikit pun aku kepikiran itu. Karena bagi aku tuh mungkin dia hanya benturan, ya namanya juga manusia, sering bentur di meja, di mana aja, dan gak ada ketahuan sedikit pun ya. Jadi benjolannya itu di sebelah kanan sini atas, dan dia itu sering keputaran payudara kita. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini itu berputar. Dan ya aku biasa aja, nggak ada takut-takutnya, dan aku nggak ada bilang ke siapa-siapa, cuman aku aja yang tahu kalau ada benjolan di sini. Dan di tahun 2018 itu tepatnya di bulan September ya, September akhir, aku ngeraba lagi kok di sini ada satu lagi ya, ada muncul satu lagi di payudara di bawah. Dan aku raba di sini juga masih ada. Jadi aku kepikir kok jadi nambah jadi dua di sini sama di sini tepatnya. Dan di situ aku mulai ngerasa cemas karena bagi aku ini udah nggak logis deh kalau udah nambah satu kayak gini kan. Kalau walaupun itu benturan paling lama seminggu 2 minggu dia udah kempes. Dan selagi nunggu antrian panjang untuk diperiksa, aku beraniin diri ngomong sama mama kalau aku tuh ada benjolan 2 di payudara kanan sama kiri. Dan mama pun kaget loh. Mama nggak nyangka dan mama bilang aku tuh bercanda. Lah, buat apa coba aku bercandain kayak gitu? Jadi mama punya kepikiran untuk langsung periksain saat itu juga, selain aku memang demam dan mau diperiksain buat diperiksa ini benjolan apa gitu. Dan setelah masuk ke ruang periksa, aku memang belum ngomong tentang penyakit yang di benjolan di payudara aku. Dan setelah sudah diperiksa demam tinggi aku, darah rendah aku baru berani ngomong sama dokternya. Dan kebetulan dokternya memang masih saudara, jadi aku nggak ada rasa malu sedikit pun. Dan aku langsung bilang kalau aku tuh memang ada benjolan kanan sama kiri aku, tepatnya di payudara. Setelah aku ngomong, langsung diperiksa dan ternyata itu adalah penyakit FAM. FAM itu bentuknya kecil dan bisa membesar, dan dia bisa menjadi ganas kalau kita memang nggak bisa jaga diri kita baik-baik. Aku bisa munculin fotonya di sebelah sini. Ini bentuk FAM. FAM kayaknya kenyal ya, kecil, kenyal. Terus ini video foto aku waktu aku di rumah sakit terbaring. Dan perlu kalian ketahui kalau penyakit FAM itu rentan di usia 15 tahun sampai 35 tahun. Dan itu adalah tumor jinak yang dia besar dan berkembang saat kita sedang menstruasi. Dan saat itu aku lagi nggak menstruasi. Setelah diperiksa, dinyatakan penyakit FAM, aku direkomendasi untuk dioperasi di Rumah Sakit Umum Pramumuli. Dikasih waktu dalam seminggu untuk berpikir dulu, karena itu sudah 2 benjolan bukan satu lagi. Kalau dia satu benjolan mungkin dia bisa disembuhkan secara obat-obatan, tapi kalau udah numbuh jadi 2 dia nggak bisa lagi dan harus dioperasi, harus diangkat dari akarnya. Jadi setelah itu aku pulang ke rumah seminggu lebih. Aku nggak ada kabar sedikit pun sama dokter saudara aku sendiri, karena aku ngerasa takut dan aku ngerasa ya udahlah ya, obatin dulu secara obat-obatan, kali aja sembuh. Dan ternyata aku dipaksa sama keluarga demi kebaikan aku harus dioperasi. Ya gimana lagi ya kalau udah semua keluarga bujukin, and then aku ya udah, aku turutin aja.
Jadi waktu itu tepatnya tanggal 5 Oktober 2018 hari Jumat, aku ke rumah sakit umum Prabu Muli ya. Aku disuruh inap sehari dulu karena mau netralisasi badan aku dan harus disuruh puasa. Setelah sampai di rumah sakit umum Prabu Muli, aku langsung diinfus dan malamnya kalau nggak salah aku disuruh puasa ya buat persiapan operasi besoknya. Dan keesokan harinya tanggal 6 Oktober 2018, wah itu bagi aku hari yang paling serem bagi aku. Serem banget bagi aku. Aku deg-degan, aku takut, aku cemas, semuanya aku rasain di situ. Tapi alhamdulillah aku dikelilingi orang-orang yang aku sayangi. Jadi aku disemangati, dikasih support, dinasihati, ini semua demi kebaikan aku dan demi umur aku yang panjang. Amin. Setelah itu aku dibawa ke ruang operasi, tapi setelah di ruang operasi aku masih nunggu karena masih ada orang yang operasi. Nunggu nggak hampir setengah jam, duduk dulu, disuruh di ruang tunggu. Nggak lama tuh namaku dipanggil. Setelah namaku dipanggil, ya ampun, aku masuk ke ruangan operasi itu sendirian dan dikelilingi dokter. Jadi aku masuk ke ruang operasi, itu bayangin lorong operasi. Masuk ke ruang operasi, ditidurin, terus tangan kanan, tangan kiri, kaki itu semuanya diikat dan ada suntikan, pokoknya banyak deh pokoknya. Dan setelah itu aku dengar bunyi dentingan gunting pisau. Aku sempet ngedown banget waktu di dalam ruang operasi itu ya. Dan aku 2 kali disuntik kalau nggak salah, suntik bius waktu itu di sebelah kanan kalau nggak salah ya, di sebelah kanan. Setelah itu aku ditinggal sendirian di ruang operasi, dan di atas aku tuh kayak ada lampu besar banget ya yang kayak di ruang operasi itu. Aku ditinggalin sendirian dan aku nggak ada reaksi apapun, aku nggak ada rasa ngantuk atau apa, pokoknya aku masih sadar. Dan setelah itu dokter itu masuk lagi ke ruang operasi, loh kok masih sadar lah, kita mendingan ngomong daripada kita pura-pura nggak sadar kan. Jadi setelah itu aku dikasih suntikan sekali lagi di sini, dan setelah itu aku dilepas bantal, nggak ada alas sedikit pun di kepala aku, dan aku udah itu nggak tahu apa-apa. Itu katanya aku dari jam 10 ya, aku nggak sadar. Nggak lama tuh pas pukul 1 aku sadar, dan itu baru sekali itu ya aku dibius. Dan aku sadar itu kayak mau gempa gitu, putar-putar, dan semua orang yang di hadapan aku tuh kayak mukanya ada 2, muka 3. Jadi sewaktu sadar aku nangis ya, karena aku nahan sakit sini sama sini tuh luar biasa lagi aku sakitnya. Dan aku sadar itu sudah rame banget ya di kamar inap aku, karena keluarga, teman-teman semuanya yang udah nungguin aku sadar. Dan aku itu dalam keadaan kain panjang dari sini ke sini ya, dari dada ke kaki. Setelah itu aku nggak berani apa-apa, pokoknya aku di ruang inap itu sampai 7 harian kalau nggak salah. Dari situ aku setelah dioperasi itu aku banyak banget dikasih pelajaran dalam hidup aku. Kalian tahu nggak, penyakit FAM itu didominanin itu karena hormon reproduksi ya, kayak kita lagi menstruasi, dan itu karena kita banyak makan lemak dan micin. Jadi bagi kalian, buat cewek-cewek apalagi lagi remaja seumuran aku ya, demi kesehatan kalian, mending kalian kurangin deh yang namanya makan pedas, yang namanya makan micin, yang namanya makannya lemak yang lemak tinggi. Dan setelah operasi itu aku ngerasa sadar diri, dan
itu bagi aku pelajaran hidup aku ya. Terima kasih Allah telah kasih aku ujian dan aku bisa melewati semua itu, dan aku alhamdulillah bisa sehat sampai sekarang ini. Dan buat kalian, aku mohon juga, sehat itu mahal, nyata itu sehat itu mahal. Kalian harus pintar-pintar jaga diri, pintar-pintar jaga kesehatan, kurangi makan makanan yang bikin kalian sakit. Jadi aku kasih info lagi kalau FAM itu ya rentan di umur 15 tahun sampai 35 tahun. Jadi kita tuh diwajibin seharusnya kalau mandi itu kita harus ngerabain di diri kita, itu wajib. Jadi bagi kalian, semoga kalau nonton video aku ini kalian juga harus jaga diri baik-baik ya, karena sehat itu mahal, sehat itu berarti, sehat itu segalanya bagi kita. Dan juga kalau ada pengalamannya sama kayak aku, kita harus sama-sama support, kita harus sama-sama jaga diri kita. Hanya 3 yang bisa pulihin diri kita ke semula lagi, yaitu kita harus makan makanan yang sehat, makan buah, makan sayuran segar, terus olahraga yang rutin. Terus yang ketiga, hindari makan makanan yang berlemak. Jadi itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi, dijauhkan dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya biar banyak yang nonton di video ini dan banyak pelajaran yang bisa ambil dari hikmah yang aku alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.